Anda bisa melihat di sini. Ini ada tinjauan pustaka. Di bagian bawah itu adalah kerangka berpikir penelitian nomor 3 ya. Nah, ini harus betul-betul kalian buat dengan benar ya. Oke, ini terus ini format dari bab 2. Ini enggak usah karena kemarin juga sudah dibuat gitu ya, sudah diajari. Nah, nanti 2.3 ini yang akan kita pelajari. Hipotesis penelitian di bab 2 itu boleh ada, boleh tidak ya. Kalau kalian akan membuktikan sesuatu, maka kalian boleh memakai hipotesis. Nanti akan diuji dengan rumus statistik tertentu, akan diuji dengan software tertentu, gitu ya, atau akan diuji dengan hasil dari overlay GIS misalnya, ya, atau dengan cara-cara yang lain, ya. Itu hipotesis. Hipotesis itu nanti macam-macam, tidak hanya statistik saja, ya. Baik, terus ini kerangka teoritis tidak usah, nanti Anda baca sendiri saja. Ini juga jabaran dari bab 2 ya. Nanti kan ada beberapa hasil penelitian yang relevan gitu ya. Kalian harus membuat tabel seperti ini, isinya nama, judul, tujuan, metode penelitian, hasil penelitian. Ini ada di bab 2. Ya, sebelum kerangka berpikir. Nah, baik, kita lanjut ke kerangka berpikir penelitian. Kerangka berpikir penelitian itu menguraikan secara rinci keseluruhan penelitian, keseluruhan jalannya penelitian, ya, mulai dari masalah. Penelitian kan selalu diawali dengan masalah kan ya. Nah, masalah itu ditulis dulu di kotak paling atas. Kemudian dilanjut cara mencapai tujuan. Cara mencapai tujuan dan ruang lingkup komponen kegiatan. Nah, ini nanti dirumuskannya adalah pada tujuan penelitian. Misalnya tujuan penelitian Anda ada 2, ada 3, betul kan ya. Nah, itu nanti disusun di kotak yang nomor 2. Yang atas tadi kan kotaknya masalah. Kotak berikutnya ini nanti tentang tujuan 1, tujuan 2. Tapi jangan kalimat tujuan. Mengetahui ini bukan itu yang ditulis ya. Temanya aja. Misalnya mengetahui perubahan penggunaan lahan. Maka yang ditulis di situ adalah perubahan penggunaan lahan. Indikatornya apa saja? Penggunaan lahan tahun ini dengan citra ini, misalnya gitu ya. Kemudian indikatornya apa saja. Nah, itu nanti diuraikan di kotak-kotak berikut. Terus mulai dari masalah, tujuan, dan hubungan antar variabel. Bisa dikaitkan dengan teori dan hasil yang akan dicapai. Nah, kotak yang terakhir itu nanti adalah hasil yang akan dicapai itu apa. Jadi kalau Anda itu punya masalah ini, maka kan keinginannya adalah apa? Itu hasilnya, jawabannya, ya. Jadi kalimat hasil ini nanti ada kaitannya dengan kalimat masalah. Misalnya, permasalahan saya itu adalah kenapa di daerah suatu daerah itu terjadi banjir. Daerah apa namanya, bukan bukan daerah paling bawah gitu ya, daerah dataran tengah, tapi di situ banjir gitu. Kan problem itu. Nah, maka hasil penelitiannya nanti adalah ini jawabannya. Jawabannya itu bisa uraian. Uraiannya apa? Karena nanti barangkali drainasenya yang harus ada rekomendasi pada perbaikan drainase di daerah itu. Misalnya gitu. Itu jawaban dari masalah. Masalah kenapa di daerah atas kok banjir? Nah, jawabannya adalah karena
adanya kerusakan atau tata tata jaringan, ukuran dari parit-paritnya itu loh. Drainase itu kan alur alur air gitu ya dari satu perumahan, kemudian ada jaringan alur airnya yang mengalirkan air itu ukurannya tidak sesuai gitu. Nah, itu adalah jawabannya ya. Jadi kalian nanti penelitian, oh masalah saya ini, kira-kira jawabannya apa ya? Ada solusi gitu. Nah, solusinya di sini nantinya. Ya. Kerangka berpikir itu menjelaskan jabaran rencana penelitian yang ada di pikiran peneliti. Jadi apa yang ada di benak Anda itu Anda rumuskan di dalam skema kotak-kotak. Skema alur kotak-kotak. Jadi kotak satu ke sini, ini nanti arahnya ke bawah, bawah arahnya nanti ke samping dan seterusnya. Nanti saya berikan contoh. Kerangka berpikir penelitian itu isinya ada 3, ya, yaitu input, proses, dan output. Tapi kata-kata input, proses, output tidak usah ditulis di dalam kerangka berpikir. Gitu. Langsung saja ini masalah. Kata-kata masalah juga jangan ditulis kata-kata masalah. Masalah, terus baru ditulis. Bukan itu ya. Jadi masalah langsung aja tadi. Misalnya daerah dataran tinggi, banjir. Nah, itu kan masalah. Kan? Daerah perkotaan banyak kemiskinan. Ya, gitu. Oh, masalahnya apa kok perkotaan, daerah perkotaan kok malah banyak kemiskinan gitu ya. Nah, nanti ketemu di daerah-daerah tertentu. Itu ya. Itu kata-kata. Jadi di sini nanti kata-kata jangan ditulis input, jangan ditulis masalah. Tapi apa yang ada masalah Anda itu seperti apa. Nah, kemudian proses. Proses itu adalah cara menyelesaikan masalah. Acuannya itu dari tujuan. Jadi Anda punya tujuan dulu ya, sebelum menyusun kerangka pikir harus punya tujuan dulu. Tujuan saya adalah 1, 2, atau 1, 2, 3, baru nanti disusun di sini. Setiap tujuan kan punya variabel kan itu kan ya. Setiap tujuan punya variabel. Jadi hubungan antar variabel atau subvariabel itu seperti apa? Hubungan antar variabel tujuan 1, variabel tujuan 2, variabel tujuan 3, itu seperti apa? Itu ya. Oke, terus yang ketiga output. Output itu adalah hasil akhir yang diinginkan. Hasil akhir yang diinginkan apa? Nah, itu tadi yang tadi sudah saya kemukakan ya. Kalau teori mungkin untuk S1 tidak usah sampai ke teori, tapi kalau yang S2 ya, teori harus ada. Ya, karena berangkatnya dari teori. Tapi kalau kalian sudah ada teori yang harus akan digunakan, boleh nanti teorinya dimasukkan di hubungan antar variabel ini. Hubungan antar variabel ini nanti ada satu teori yang digunakan untuk menjabarkan satu variabel atau subvariabel tertentu. Itu boleh ya, tapi tidak wajib untuk S1. Kerangka berpikir itu bukan diagram alir penelitian. Ini Anda ingat ya. Adanya di bab 2 akhir. Ya, ada di bab 2 akhir, sedangkan diagram alir penelitian adanya di bab 3 akhir atau di tengah-tengah juga boleh. Di tahapan-tahapan penelitian itu namanya adalah diagram alir penelitian dan ini ada di bab metode penelitian. Ya. Kerangka berpikir penelitian ini juga berbeda dengan kerangka teori. Kalau S1 juga sama, tidak pakai kerangka teori. Kerangka teori ini wajib ditulis untuk yang S3 dan S2.
mereka harus bermain teori gitu. Karena hasilnya adalah nanti menemukan satu teori. Kalau S1 kan tidak sampai ke sana kan ya, cukup mendeskripsikan saja, cukup menghitung, mengkompilasi, kemudian ada memprediksi, itu sudah cukup untuk yang S1. Nah, sekarang kita coba beberapa contoh, kita melihat beberapa contoh kerangka berpikir penelitian. Nih, ini kerangka berpikir penelitian contohnya. Di sini kotak paling atas ada tulisan apa itu? Kemampuan berpikir spasial peserta didik tergolong belum optimal. Ini kan masalah kan ya? Kemampuan belum optimal itu kan masalah. Nah, ini contoh pendidikan ya, tapi tidak masalah. Kalian sudah bisa sudah bisa menerapkan ya. Kemudian untuk mencari ini kan dia dari soal-soal. Soal-soal itu ada soal yang dari peta, ada yang dari citra. Ini tujuan satunya, ini tujuan duanya. Tujuan satunya peta ini nanti ada aspek pengetahuan dan keterampilan. Ini dari indikatornya ini indikator-indikator. Kalau citra masih sama, aspeknya sama, tetapi indikatornya berbeda. Ya, nanti ini dilihat dari citranya, dilihat dari peta. Kemudian dari peta dan citra itu digabung, kemudian ada ketemu di sini tes kemampuan berpikir spasial. Nanti hasilnya seperti apa? Baru nanti ini ada kata-kata kemampuan berpikir spasial peserta didik meningkat. Ini setelah dilakukan tes gitu ya, karena ini ada tesnya. Nah, berarti kalimat ini coba Anda lihat. Kalimat di sini dengan kalimat di sini ada kaitannya tidak? Ada kaitannya tidak? Halo? Ada, Bu. Ada. Ya, jadi ini adalah jawaban dari masalah. Ya. Baik, contoh yang lain lagi. Tujuan penelitian melakukan pemetaan masalah agraris dalam pembelajaran IPS terpadu. Yang kedua, pengembangan model pembelajaran IPS. Nah, ini masalahnya ada di sini. Kemudian di sini ini adalah tujuannya variabel. Baru nanti di sini hasil. Ya, ini masalah IPS-nya agak sulit penerapannya. Nah, ini contoh yang lain lagi, masih sosial, tentang komunitas Samin Sedulur Sikep Sukolilo tetap eksis. Budaya masyarakat Samin ya, di kawasan Blora sana. Nah, ini masih tetap eksis dia sampai sekarang. Kenapa? Gitu kan ya. Nah, ini dilihat dari tujuan 1, melihat ajaran-ajarannya. Tujuan 2, dilihat dari etika lingkungannya. Kemudian ini indikatornya. Kemudian ketemu, setelah digabung ketemu kearifan lokal. Apa saja untuk menjaga kelestarian lingkungan di sana. Kemudian dilihat dari aspek 3 ini, bentuk, faktor pendorong, dan peran. Nah, kemudian dilihat lagi dari aspek apa saja. Dari aspek dia masyarakat Samin tadi terhadap hutan itu seperti apa. Perlindungan dia terhadap hutan itu kayak apa. Mereka memanfaatkan tapi tetap menjaga. Tentang tanah, mereka memanfaatkan tanah tapi tetap menjaga. Nggak mau pakai pupuk-pupuk, itu nggak mau. Air, bagaimana mereka melindungi potensi air. Tuh, ya. Ini alur penelitian, rangka berpikir penelitian. Jadi sudah jelas sebelum ke lapangan itu sudah dirumuskan dulu masalahnya ini, kemudian tujuan satunya ini, tujuan 2 ini, tujuan 3-nya di sini. Ya ketemu hasil akhirnya.
Hasil akhirnya itu adalah di tujuan terakhir. Ya, jangan hasil akhirnya di tujuan satu, tapi hasil akhirnya adalah di tujuan terakhir. Boleh tujuan 2, boleh tujuan 3. Ini masih masih pembelajaran. Nah, satu lagi kita lihat contoh ini, kelembagaan tradisional eksis di pedesaan. Ini pemerintah, inti plasma, ini dilihatnya dari 3 hal ini, ya. Kemudian dilakukan pemberdayaannya seperti apa, transformasinya seperti apa, sehingga nanti ketemu output-nya ini. Bagaimana kelembagaan tradisional itu tetap eksis di pedesaan dengan melakukan pembangunan di pedesaan. Ya, kalau ini contoh dari diagram alir penelitian. Diagram alir itu cara ilmiah, ya. Berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional itu berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Kalau empiris berarti cara-cara dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang peneliti gunakan. Sedangkan sistematis itu proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu. Nah, nanti di dalam diagram penelitian ini ada datanya apa, proses perumusan data, analisis data, gitu ya. Nanti diuraikan cara pengumpulan data itu diuraikan dalam tahapan-tahapan penelitian. Nah ini tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3. Ini juga tahapan-tahapan untuk ini tentang data spasialnya apa, data non spasial apa, diolah dengan Artsrod ini untuk menghitung debit ya, debit banjir, nanti ada kalibrasi, ada outputnya. Ini langkah-langkah. Ya, jadi diagram alir penelitian itu adalah langkah-langkah tahapan. Ini juga metodenya apa, pembuatan catatan, data hasil, perhitungan, kesimpulan. Ini sama, ini juga tahapan inventarisasi data spasial dulu, datanya apa saja, kemudian dibuat apa, data apa saja, kemudian ini inventarisasi data non spasialnya. Data non spasialnya ada yang non spasial fisik, ada yang tentang perilaku manusia. Jadi dibuat basis data non spasial. Kemudian digabung data yang spasial dan non spasial ada di sini. Nah, kemudian proses berikutnya membuat satu model dan selanjutnya nanti ketemu rekomendasi. Itu contoh-contoh saja yang nanti bisa Anda terapkan untuk Anda bisa menerapkan di rencana penelitian. Ya, jadi latihan membuat kerangka berpikir penelitian, siapkan tabel rancangan skripsi Anda. Tabel tersebut ada informasi masalah, tujuan, variabel. Ini sepertinya dulu pernah dibuat ya, sudah kita beri masukan juga. Nah, ini coba ditengok kembali, kemudian ini disusun gitu. Ada masalah, kemudian ada tujuan, ada variabel. Nah, ini disusun di dalam kerangka berpikir, ya.
tuliskan juga output atau hasil penelitian yang akan dicapai dalam penelitian skripsi. Buat kotak 1 berisi masalah sebagai input. Buat kotak berikutnya yang mencerminkan tujuan penelitian sampai nanti output akhirnya. Gitu ya. Jadi Anda nanti setelah dapat materi ini, Anda latihan, gitu, latihan untuk menyusun kerangka berpikir penelitian. Nah, seperti ini. Inputnya, tapi ini nggak usah ditulis ya. Kata-kata input, kata-kata masalah ini tidak usah ditulis. Langsung saja ini masalahnya apa. Nah, kemudian kotak keduanya apa? Kotak ke satunya ini variabel satunya. Ini variabel duanya. Indikatornya apa. Nah, kemudian dari indikator 1, variabel 2, tujuan 1, tujuan 2, nanti ketemu tujuan ketiga. Baru nanti dari tujuan 3 ketemu output atau hasil akhirnya. Nah, itu adik-adik. Jadi setelah kalian memperoleh materi ini, nanti tolong dipelajari lagi. Nanti kita buka forum diskusi. Ya, saya stop share dulu.